Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memimpin kita sampai saat ini. Kita akan bersama-sama mengikuti renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan melalui renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Kami mohon Tuhan pimpin kami dan berkati kami supaya renungan ini sungguh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan bicarakan tentang Tuhan Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Nas yang akan kita baca adalah Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 29, kemudian 39 sampai 42. Ayat-ayat Alkitab ini cukup panjang, tetapi saya harap kita dapat mengikuti pembacaan ini dengan baik. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran,
sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. kata Yesus kepadanya. Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari, lihat! Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, dari catatan-catatan yang kita baca tadi, yaitu pertemuan Tuhan Yesus dan percakapannya dengan seorang perempuan, ada beberapa hal yang penting menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, dalam perjalanannya Tuhan Yesus dari tanah Yudea ke Galilea, dia melewati tanah orang Samaria. Daerah Samaria ini adalah terletak di antara Galilea dengan Yehuda yang di bagian selatan. Biasanya orang Yahudi tidak mau melewati tanah orang Samaria karena mereka tidak bergaul dengan orang Samaria itu. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus sengaja melewati tanah Samaria ini. Kenapa? Karena Tuhan tahu di situ ada seorang perempuan yang perlu diselamatkan. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk mencari orang Yahudi, bukan hanya mencari orang yang baik, tetapi dia mencari orang Samaria, orang yang dipinggirkan, orang yang dianggap najis. Itu yang pertama. Maka itulah Tuhan Yesus sengaja melewati tanah orang Samaria. Kemudian kita lihat mengapa orang Samaria itu atau orang Yahudi itu bermusuhan dengan Samaria. Ini adalah latar belakangnya. Kita tahu sejak Raja Salomo meninggal, maka kerajaan Israel terbagi menjadi 2. Bagian utara disebut kerajaan Israel. Bagian selatan disebut kerajaan Yehuda. Bagian utara itu kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria. Bagian selatan itu Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Kemudian kerajaan Israel yang di bagian utara telah dijajah atau ditaklukkan oleh Asyur, kerajaan Asyur. Nah, rakyat Israel itu ditawan ke Asyur. Lalu Raja Asyur mengirim orang-orang yang bukan orang Israel datang dan tinggal di tanah kota-kota orang Israel itu. Nah, saudara sekalian, karena bangsa kafir itu adalah menyembah berhala, sehingga mereka juga membawa patung-patung mereka, dewa-dewa mereka datang di situ untuk disembah. Akhirnya Allah menghukum mereka dengan mengirim singa-singa datang menerkam mereka. Mereka beri laporan kepada Raja Asyur, dan Raja Asyur mengirim seorang imam yang dulu ditawan ke Asyur, sekarang disuruh pulang ke Samaria untuk mengajar orang-orang di Samaria untuk menyembah kepada Tuhan atau Allah orang Israel, yaitu Yahweh. Dengan demikian,
orang-orang Samaria itu ya sambil menyembah dewa mereka juga menyembah kepada Allah bangsa Israel. Dan keturunan mereka saling kawin mengawinin. Jadi bangsa-bangsa kafir yang pindah ke Israel, keturunan mereka kawin dengan orang-orang Israel yang tidak ditawan. Mereka kawin campur di sana. Sehingga orang Samaria ini adalah bangsa Israel yang sudah tercampur dengan orang-orang kafir yang bukan Israel. Nah, kerajaan di selatan, yaitu Yehuda, mereka pun pernah dijajah atau ditaklukkan oleh Babel. Tetapi kemudian mereka diizinkan pulang. Dan mereka membangun kembali Bait Allah dan Yerusalem. Dan mereka tetap mempertahankan agama mereka, yaitu Taurat mereka. Sehingga mereka masih anggap mereka adalah keturunan Abraham yang asli. Sehingga mereka itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena mereka menganggap orang Samaria itu adalah orang campuran. Oleh sebab itu mereka menghina atau anggap hina orang-orang Samaria itu. Sehingga terjadilah perselisihan antara orang Israel yang di utara dengan orang Yehuda yang di bagian selatan. Kemudian kita melihat profesi daripada perempuan Samaria ini. Tadi kita sudah baca bagaimana Tuhan bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Nah, saudara sekalian, di sini dikatakan dia itu sudah punya 5 suami. Dan suami sekarang juga bukan suaminya sendiri. Jadi berarti perempuan ini adalah perempuan yang tidak punya moral. Sudah kawin cerai. Dan saudara sekalian, dia itu sudah tidak mau bergaul dengan orang lain lagi. Saudara, kita lihat tadi kita baca bahwa dia datang ke mengambil air di sumur itu adalah pada siang hari jam 12. Saudara sekalian, biasanya perempuan-perempuan itu ambil air adalah pada pagi hari atau sore hari. Tapi perempuan ini tidak ambil air pada pagi atau sore. Dia ambil air pada waktu siang ketika tidak ada orang lain. Artinya apa, saudara sekalian? Karena dia malu. Dia tahu bahwa dirinya adalah dianggap hina oleh orang lain. Jadi saudara sekalian, kita melihat perempuan ini bukanlah seorang perempuan yang bermoral. Tetapi dia adalah seorang perempuan yang kawin cerai dan punya suami yang bukan suaminya sendiri. Tetapi saudara sekalian, kita lihat Tuhan Yesus sengaja datang ke situ untuk bertemu dengan dia. Dan Tuhan Yesus membicarakan hal kerajaan sorga ini kepada dia. Dan kita baca bagaimana Tuhan membimbing dia selangkah demi selangkah. Akhirnya perempuan ini menyadari akan kesalahannya. Dan dia mengaku Yesus adalah Mesias, adalah Tuhan yang diutus oleh Allah. Kita lihat bagaimana proses Tuhan Yesus mendidik dia. Pertama-tama dia menganggap Yesus itu adalah seorang orang Yahudi, artinya musuh. Tetapi kemudian dia menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Kemudian dia menyebut Yesus itu sebagai seorang nabi. Tapi akhirnya dia mengaku Yesus itu adalah Mesias. Jadi kita di sini melihat Yesus membimbing dia sampai dia mengenal Yesus adalah juru selamat dunia. Lalu kita lihat bagaimana pertobatan perempuan ini. Ketika dia sudah mengenal Yesus adalah Mesias, maka kita mengatakan dia segera kembali ke kotanya. Dia meninggalkan tempayan ambil air itu, tempat airnya. Dia pergi ke kota dan memberitahukan kepada orang-orang yang sekota dengan dia bahwa dia telah bertemu dengan Mesias. Karena Mesias ini telah memberitahukan kepada dia atau membeberkan segala perbuatannya, saudara sekalian. Jadi dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dia memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di Samaria itu. Sehingga kita baca tadi bagaimana orang-orang Samaria itu datang bertemu dengan Tuhan Yesus.
Dan mereka akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan tadi kita baca bagaimana mereka minta Tuhan Yesus tinggal di kota mereka. Saudara sekalian, tadi saya suka katakan bahwa orang Yahudi dengan Samaria itu musuhan. Tetapi sekarang orang Samaria minta Tuhan Yesus tinggal di tempat mereka, di kota mereka. Karena Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Tuhan Yesus telah menjamah mereka sehingga mereka boleh mengenal Yesus adalah Juru Selamat. Nah, dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan ini ada satu kebenaran yang sangat penting. Ya, ketika perempuan Samaria ini bertanya kepada Tuhan Yesus, kalau kami orang Samaria menyembah Tuhan di Gunung Samaria ini, tapi kamu orang Yahudi bilang kalau menyembah Tuhan harus di Yerusalem. Mana yang benar? Yerusalem atau di Samaria? Lalu Tuhan Yesus mengungkapkan satu kebenaran bahwa Allah itu roh. Maka Allah menghendaki orang yang menyembah Dia harus dengan roh dan kebenaran. Apa maksudnya dengan roh dan kebenaran? Yaitu kita menyembah Tuhan bukan soal di mana tempatnya. Allah itu roh, Allah itu ada di mana-mana. Jadi bukan dibatasi satu tempat baru ada Allah di situ. Tidak, Allah itu roh, Allah dimanapun ada. Yang penting adalah menyembah Dia dengan kebenaran, dengan hati, motivasi yang benar. Saudara sekalian, kalau kita datang menyembah Tuhan, apa motivasi kita? Apakah kita sungguh-sungguh memuliakan Dia, menghormati Dia, menjunjung Dia sebagai pusat daripada penyembahan di pusat penyembahan kita, saudara sekalian? Tuhan kita harus menjadi pusat penyembahan kita. Bukan menyenangkan hati kita. Banyak orang datang beribadah kepada Tuhan. Bukan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi menyenangkan diri sendiri. Suka-suka dia. Saudara sekalian, di sini Tuhan mengingatkan kita. Harus menyembah Tuhan dengan roh. Artinya dengan motivasi yang benar. Dengan hati yang jujur. Dengan roh daripada Roh Kudus kita menyembah Dia. Dan kedua dengan kebenaran. Tidak boleh suka-suka Dia. Saudara sekalian, memang tempat itu penting kita ibadah. Liturgi atau tata cara itu juga penting. Tapi itu bukan yang terpenting. Tetapi yang terpenting adalah sikap hati kita menyembah Tuhan. Cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan menurut kemauan atau kesukaan kita. Kiranya Tuhan menolong kepada kita dari percakapan Tuhan Yesus ini dengan seorang perempuan Samaria, kita mendapati bahwa Yesus datang mencari orang yang berdosa. Walaupun perempuan Samaria ini boleh dikatakan adalah perempuan amoral, ya, tetapi Tuhan sengaja mencari dia dan Tuhan bimbing dia sampai dia bertobat. Yang kedua adalah Tuhan mengingatkan kita, Allah itu roh. Oleh sebab itu kita harus menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Bukan menurut kehendak kita. Bukan suka-suka kita. Saudara sekalian. Tempat itu memang penting. Tapi itu bukan yang terpenting. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Karena Dia adalah roh. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Supaya kita tahu bahwa Yesus datang mencari orang yang berdosa. Kita adalah orang yang berdosa. Dan Tuhan mencari kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau datang ke dunia adalah mencari orang yang berdosa. Ya Tuhan, walaupun perempuan Samaria ini adalah seorang perempuan yang berdosa, tetapi Engkau mengasihi dia. Engkau mencari dia. Engkau sengaja datang ke Samaria untuk memberitakan Injil kepada dia, sehingga dia boleh bertobat dan menjadi percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau juga mengingatkan kami bahwa Allah kami adalah roh. Oleh sebab itu kami harus menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Bukan dengan kesenangan kami sendiri. Bukan dengan cara yang kami suka. Tetapi kami harus menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita saudara sekalian. Sampai kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain.
Terima kasih.